wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Hari ini insya Allah kita akan melaksanakan salah satu dari rangkaian akademik, yaitu ujian proposal tesis ya atas nama Bapak Anwar Mahadat. Sudah hadir juga kepada Bapak Anwar ya. Kemudian dengan judul yaitu Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 112 DSN MUI _9 2017 terhadap praktek sewa menyewa bus di perusahaan otobus Aceh Mahadat Bogor. Nah, seperti biasa dalam ujian proposal tesis ini kita berikan waktu sebenarnya hanya 10 menit ya standar itu, tapi ya bolehlah 10 sampai 15 menit, ini ada 17 berarti sampai 11.32 untuk mempresentasikan terkait dengan apa yang akan diteliti, metodenya seperti apa, kemudian kerangka pemikirannya, termasuk juga literatur review. Oke, baik. Menghemat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Haji Anwar Mahadat untuk mempresentasikan materinya. Ya, silahkan boleh berdiri gitu ya, atau sambil duduk juga. Silahkan, tafadhol. Bangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bismillahi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Anwar Mahadat dengan ini 21220708. Saya Fakultas Inais, Ustaz Sarjana Master Ekonomi Syariah. Kami akan mempresentasikan di mana di perusahaan PT Aceh Mahadat ini kita akan membuat analisa fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia di perusahaan otobus Aceh Mahadat. Nah, di sini latar belakang dengan perkembangan ekonomi dan bisnis syariah hingga pada sektor real, properti koperasi dan sektor perdagangan. Tapi akan perkenalkan dulu latar belakang profil PT Aceh Mahadat. PT Aceh Mahadat itu bergerak di bidang transportasi jasa sewa menyewa. Nah, di sini PT Aceh Mahadat terdiri sebelumnya tahun 2006. Pertama CP Aceh Mahadat. Nah, itu bergerak di bidang jual beli mobil. Setelah selesai di perjalanan dari 2006 sampai 2013, kami bergerak di bidang jual beli mobil. Di 2013 kami kena krisis moneter global, kembali di mana pada leasing atau perbankan di situ pada gulung tikar atau kolek. Nah, jadi kami berpikir mau mencari titik aman. Perusahaan kami akan mempertahankan dengan ada karyawan sumber daya manusia yang ada di PT Aceh Mahadat biar tidak banyak pengangguran. Jadi pada tahun 2015 kami berpikir musyawarah sama perusahaan keluarga ya, gimana kalau misalnya kami ini membuat perusahaan otobus, jadi jasa angkutan mengantar, jasa atau memindahkan benda A sampai ke benda B dengan angkutan bis. Jadi kami untuk di Aceh Mahadat Transportasi ini berdiri pada tahun 2015. Bulannya saya nggak lupa ya, itu kurang lebih bulan November kalau nggak salah ya. Pertama kita mempunyai armada elf yang ukurannya 19. Nah, pada 2017 kita mempunyai bis yang kapasitas 59. Nah, sampai alhamdulillah kami bergerak di bidang otobus. Nah, di sini saya akan membahas dengan sesuai judul analisa fatwa Dewan Syariah Nasional
PT Aceh Madat ini ada akad-akad ijaroh, dan akad ijaroh ini menurut MU di sini diperbolehkan atau disahkan. Jadi kita akan menjauhi, karena akad ijaroh itu kalau salah kita akad, kita akan mendekatkan dengan riba. Nah, alhamdulillah ya, kalau misalnya di situ kalau kita usaha capek-capek tapi mendapatkan manfaatnya riba. Jadi kita jadi STMJ, sholat terus, maksiat jalan terus. Jadi jalannya jalannya maksiat itu bukan dengan cara yang kita diskotik apa, tapi menjalankan riba aja itu maksiat paling luar biasa. Jadi alhamdulillah Aceh Madat pada bulan November kemarin dia berhijrah menjadi PT Aceh Madat Trans Syariah, dan kebetulan saya juga mau dalam ilmu di INAIS dengan Master Ekonomi Syariah. Insya Allah kita akan bahas mengenai ijaroh. Nah, ijaroh ini di sini ada di surat Al-Baqarah bahwa diperbolehkan, dan jika kamu ingin anakmu disukai atau oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberkah, membayarkan menurut yang patut kamu kepada Allah, dan berkata bahwa Allah Maha melihat yang maha kamu kerjakan. Jadi Allah itu tidak tidur dan tidak apa yang kita perbuat, Allah pasti mengetahui. Oke, next. Di sini ada pertanyaan penelitian bagaimana praktek sewa menyewa di PT Aceh Madat. Di sini praktek sewa menyewa di PT Aceh Madat itu alhamdulillah ya kita sesuai dengan fatwa MUI bahwa kita ada akad. Apa akadnya? Kami memberitahukan kepada customer bahwa sewa menyewa itu kita mulai dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Apabila di situ lewat dari jam 11 malam, maka akan dikenakan cas ditambah jasa sewanya atau kena cas. Nah, jadi yang kita akankan itu dari jam 5 sampai jam 11 malam. Dan ada pun juga mungkin di situ ada tambahan waktu untuk itu, mungkin terlebih dahulu kayak pemberangkatan kayak macet ataupun di jalan ada tambahan waktu tempat-tempat yang belum liburan, itu bisa diakankan lagi via telepon atau via online. Dan kita akan berikan kesempatan dengan sesuai dengan harga yang kami jual per harinya. Nah, ini di sini juga. Nah, yang kedua, bagaimana analisa hukum menurut MUI di perusahaan praktek miaris PT Aceh Madat. Kalau misalnya untuk DSN-nya ini di Partai MUI ini, insya Allah alhamdulillah kami melayani dengan baik, dengan amanah. Jadi kita menjual sewa itu, jadi kan gini, sewa itu sama kayak sama kita menjual belikan, tapi jual beli itu kita dimiliki barang itu tersebut dan tidak bisa dikembalikan lagi. Kalau sewa itu kita memiliki pada waktu yang udah diakali, misal tadi 1 hari 18 jam udah. Nah, tapi dengan sewa ijarah ini menjaga barang yang kita pakai. Jadi akan dikembalikan lagi setelah akad ijarahnya selesai dari jam 11. Nah, makanya setelah dari situ di mana fatwa MUI yang muncul, karena kalau kita pakai fatwa ini maka tidak menjadi sah atau risau terhadap konsumen. Jadi yang datang itu kita jelaskan dulu bahwa sewa mobil itu dari jam 5 sampai jam 11. Jadi adapun kalau misalnya lewat di situ kadang tidak ada konfirmasi informasi atau tidak ada penjelasan, mereka tidak terima. Mungkin di jalan macet ataupun juga ada kendala di jalan itu, mungkin hal yang tidak diinginkan itu mereka nggak tahu. Nah, kita jelaskan dulu, dan kita pun juga membuatkan asuransi kepada mereka dengan SWD KLJ yang ada di Jasa Marga. Oke, next. Di sini tujuan penelitian di Aceh Madat ini untuk menganalisis praktek sewa menyewa bis, yang mana tadi kita sebutkan menganalisa praktek sewanya secara kayak semacam
tadi kita ada akadnya ijarah. Terus untuk menganalisis bagaimana nanti fatwa MUI terhadap praktek menyewa, tadi juga udah ada dalilnya juga. Terus di sini mungkin ini proposal kami yang kami ajukan kepada para dosen yang ada di UNAIS. Mungkin hak penelitian kami ini untuk satu bab panduan dan bab kerangka teori dan juga metode penelitian dan pembahasan dan penutup. Insya Allah kami di sini kerangka teorinya akad ijarah dalam Islam, yang mana di sini banyak dalil-dalil yang membolehkan bahwa akad ijarah itu dilaksanakan. Kami tidak menjual jasa yang mendekati ke riba. Terus yang poin 2-nya fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama nomor sekian itu kita akan bahas. Terus akad sewa tadi sudah dijelaskan kajian suatu rangka pemikiran. Next, literaturnya kita ambil dari Muhammad Taferdin yang berjudul analisa hukum Islam terhadap pembelian uang lepas sewa mobil. Karena transportasi di desa. Nah, di sini ada analisa hukum terhadap pembelian uang muka. Jadi pembelian uang muka itu memang kita mengikat barang yang kita akan sewa jangan sampai digonta-ganti, harus dengan sesuai bis, misalnya bis A ya jangan dikirim yang bis B, dengan di dalamnya kita ada dispenser, terus ada AC, terus ada mikrofon. Atau kita dikirim dengan tidak ada dispenser ini, nah itu akan membatalkan. Nah itu nggak ada di fatwa MUI-nya dalam arti syariahnya itu kita udah melenceng. Kalau misalnya kita itu udah berkhianat kepada orang yang sudah menyewa mobil tersebut, kalau dikirim mobil B. Jadi kami berusaha pihak Madan ini berusaha amanah. Terus dan nextnya ini kita dapat juga kemarin tinjau hukuman Islam terhadap uang muka sewa mobil pada usaha Maju Jaya juga Banyumas Sempang Madura. Jadi ada orang udah memberikan DP mobil, tahu-tahu di tengah jalan di cancel. Nah uangnya itu dikemanain? Nah itu berhubung uang DP itu kan sebenarnya kita harus hangus. Tapi kalau kita mengkonfirmasi jauh-jauh hari, misalnya ada 3 minggu sebelumnya masih kita bisa nyari lagi, itu mungkin ada orang masuk, nanti DP-nya itu dikembalikan kepada orang. Tapi kalau misalnya udah waktu dekat, misal besok mau berangkat malam di cancel, itu mungkin kita kontribusi yang mobil nggak jalan, uang itulah jadi jaminan untuk mengikat itu. Jadi harus namanya. Harus ya. Jadi di pas malam ini ya, di pas malamnya ada SOP-nya itu ya. Ada SOP-nya karena di situ kita juga satu hal yang harus diperhatikan. Kita di sini telah membaca di hadis-hadis Nabi Rasulullah bahwa kita ini harus memberikan upah kepada karyawan sebelum keringatnya kering. Nah jadi kami ini sebelum mereka kerja kita udah diberikan upah. Jadi hari Minggu jalan, sore itu nih upah kamu supir, ini upah kamu naik tur, dan ini biaya sholat operasionalnya. Makanya kalau malam dibatalkan, nah uang yang tersebut udah dikasih ke driver itu udah nggak bisa dikembalikan ke tur, ini hanya BOP aja yang bisa masuk ke perusahaan mereka. Udah itu hak mereka. Makanya kalau dibatalkan mendesak malam hari itu makanya kami hanguskan bukan untuk perusahaan tapi untuk untuk seorang driver itu udah siap-siap, tahu-tahu dibatalkan. Nah, inilah kayak kata di kata Aceh Mahadat ini kita tidak merugikan para pekerja. Oke, next di sini metode penelitian. Penelitian memakai dengan studi pustaka juga ada data standar dari buku dan kajian pustaka dengan analisa produksi data metode analisa. Terus data pustaka yang kami kutip dari Abdullah Rahman Hidayat Rasulullah wa Lafahu Jeddah Maka ya. Terus dari buku dari 1994 Masehi. Terus Abdullah Uji 2010, Abdullah Taufik, Abdul Rahman
ini juga di Jakarta dan dia 1995, terus Abdul Rahman dulu rekomendasi dari Jakarta, lolos wacana Industri 1999, Abu mau di Khalifah Tomo. Terus di sini mungkin hanya itu yang kami bisa sampaikan untuk presentasi kami proposal untuk menjejak ke tesis di INAIS mengenai analisa Dewan